Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan kemajuan penelitian yang sudah kami lakukan berupa penelitian dasar perguruan tinggi, skim penelitian dasar tahun 2021. Judul penelitian kami, Sistem Kendali Semi-Aktif sebagai Pengendali Orientasi Solar Tracker pada Solar Cell Park. Dengan ketua peneliti saya sendiri Ali Basrah Pulungan dan anggota peneliti Dr. Ta'ali MT. Pada pendahuluan ini akan disampaikan atau akan dijelaskan ruang lingkup atau gambaran umum pengendalian platform panel surya yang akan diterapkan. Bahwa sistem tracker pada panel surya itu dilihat dari mekanisme pergerakannya terdiri dari kendali pasif, yaitu suatu sistem kendali orientasi platform panel surya atau sistem kendali pada tracker yang bekerja berdasarkan mekanisme mekanik. Jadi di sini ada pergerakan atau perubahan orientasi karena terjadinya atau adanya perubahan koefisien termal pada komponen-komponen mekanik dari platform panel surya atau platform dari solar tracker. Untuk kendali pasif ini sangat tergantung dari sistem atau dari tingginya posisi matahari, karena terjadinya perubahan koefisien termal pada suatu bahan mekanik itu dipengaruhi oleh panasnya sinar matahari. Dan secara umum berdasarkan literatur yang sudah kami review bahwa efisiensi dapat meningkat antara 2-23% dengan pemanfaatan kendali pasif. Sedangkan kendali lainnya itu disebut dengan kendali aktif. Kendali aktif ini merupakan suatu sistem pengendalian orientasi platform panel surya dengan menggunakan aktuator listrik seperti motor DC, aktuator linier, dan juga aktuator motor-motor listrik lainnya. Sehingga aktuator ini membutuhkan konsumsi energi dalam hal pengoperasiannya. Konsumsi energi secara rata-rata berdasarkan literatur yang dipelajari atau yang kami miliki itu antara 14 sampai 28%. Jadi cukup besar jika dibandingkan dengan daya yang dihasilkan oleh sistem tracker ini. Di samping itu kendali aktif ini juga memiliki instalasi komponen yang relatif kompleks karena sangat banyak sensor yang digunakan atau juga sistem-sistem kelistrikan lainnya, sehingga dapat dan efisiensi ini untuk kendali aktif bisa meningkat secara rata-rata 29%. Secara umum kendali pasif dan kendali aktif ini memiliki kelemahan yaitu berupa osilasi. Ini umumnya terjadi pada kendali pasif, osilasi karena gangguan dari luar seperti angin dan juga osilasi pada saat terjadinya perubahan posisi. Dan yang kedua permasalahannya itu nilai konsumsi energi yang dibutuhkan oleh aktuator listrik ini khususnya pada kendali aktif. Sehingga kami sebagai tim peneliti menawarkan suatu metode yang kita sebut dengan kendali semi aktif. Kendali semi aktif ini menggunakan parameter dinamis seperti massa, kekakuan, dan redaman. Jadi dalam pengoperasiannya kendali semi aktif ini hanya nanti kita hubungkan dengan parameter-parameter dinamis tersebut. Dalam hal ini kita akan membuat suatu sistem yang merupakan sebuah pergerakan massa tambahan. Jadi massa ini salah satu parameter dinamis dan ini relatif kecil jika dibandingkan dengan platform panel surya. Sehingga dalam pengoperasiannya itu relatif lebih
ringan untuk memindahkan posisinya. Dan dengan melalui analisis energi yang dihasilkan pada sistem panel surya ini dan dibandingkan dengan konsumsi energi yang dibutuhkan oleh aktuator, maka akan diperoleh nanti suatu peningkatan diharapkan diperoleh suatu peningkatan daya luaran yang signifikan pada platform panel surya jika dibandingkan dengan konsumsi energi yang dibutuhkan. Itulah gambaran umum kerangka penelitian yang kami lakukan. Sedangkan tahapan-tahapan penelitiannya itu ada tahapan pertama berupa studi literatur. Studi literatur ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu berupa pengumpulan beberapa artikel-artikel dan juga penganalisisan artikel-artikel tersebut. Selanjutnya pemodelan dan simulasi. Ini bertujuan untuk menentukan parameter-parameter dinamis yang sesuai atau cocok pada sistem tracker yang kita kembangkan. Sistem tracker yang kita kembangkan ini merupakan sistem tracker pada solar cell pack. Solar cell pack di sini maksudnya adalah panel suryanya atau solar cellnya lebih dari satu. Dalam penelitian ini kita menggunakan 4 panel surya yang sekaligus digerakkan oleh aktuator tadi melalui massa tambahan. Jadi aktuator tadi tidak penggerak utama pada solar cell, tetapi merupakan penggerak untuk massa tambahan. Untuk penerapan alat ini kita akan membuat suatu sistem tracker dan juga kita akan membuat sistem kendali, yaitu kendali semi aktif, dan juga melakukan pengukuran menggunakan data logger. Ini yang kita hasilkan nanti, yaitu suatu sistem tracker dan suatu sistem kendali serta pengukuran dengan data logger. Pengujian alat dilakukan dengan uji eksperimen dan analisis. Uji eksperimen dilakukan untuk mendapatkan nilai energi luaran yang diperoleh dari panel surya kita, solar cell pack, dan dilakukan analisis untuk mengetahui berapa persen konsumsi energi yang dibutuhkan untuk aktuator ini jika dibandingkan dengan daya yang dihasilkan. Tujuannya itu merancang dan implementasi sistem kendali semi aktif, kendali orientasi solar tracker para solar cell pack dengan menggunakan parameter massa, kekakuan, dan redaman. Yang kedua, merancang dan implementasi data logger pada sistem pengukuran dan monitoring. Dan manfaatnya ini adalah untuk tahun pertama tersedianya sistem kendali solar tracker yang berdaya sangat rendah, dan untuk peningkatan daya luaran panel surya yang signifikan. Ini kita harapkan manfaat dari penelitian kita ini diperoleh suatu pengendali solar tracker dengan daya yang sangat rendah. Ini untuk tahap kedua penelitian. Ini untuk bagian pelaksanaan kedua dari penelitian kita itu, yaitu pemodelan dan simulasi. Ini suatu gambar model yang kita buat, di mana di sini ada massa tambahan Mg berupa gaya berat, dan juga ada di sini koefisien kekakuan ekuivalen pegas, kekakuan rotasional, dan juga koefisien redaman torsional, yaitu K torsional dan C torsional. Sedangkan persamaan sistem ini secara keseluruhan itu bisa kita lihat seperti ini: J double dot theta ditambah C torsional dot theta ditambah K torsional theta sama dengan torsi. Sedangkan torsi itu sendiri dipengaruhi oleh massa yang kita berikan dan juga posisinya terhadap titik tengah dan juga sudut simpangan yang terjadi karena perubahan posisi massa, itu Mg R cos theta. Sedangkan torsinya sendiri koefisien redamannya sendiri kita peroleh dari dalam sistem ini sendiri yang disebut dengan inherent damping. Ini gambar simulasi yang sudah kita peroleh, yaitu berupa simulasi yang dilakukan terhadap nilai-nilai parameter dinamis tadi.
yaitu dari ada 4 parameter yang kita gunakan di sini, yaitu massa, kekakuan pegas, kekakuan koefisien redaman, dan juga R, posisi massa dari titik pusat. Untuk setiap kasus dalam simulasi ini kita jaga satu parameter konstan dan 3 parameter lainnya itu bervariasi, sehingga kita akan mendapatkan suatu nilai parameter yang sesuai, yaitu yang ini gambar satu ini ya, R-nya R per 0,5 RT dan 35%, dan di sini massa tambahan terhadap massa panel surya 15%, dan untuk kekakuan pegasnya itu 1 Newton meter per radian, sedangkan untuk C-nya 1 Newton meter per sekon per radian. Ini perancangan, penerapan, dan pengujian yang sudah kita lakukan. Ini bagian dari rancangannya. Ada 4 buah panel surya pada suatu rangka yang akan digerakkan oleh suatu aktuator nanti. Ini keempat panel surya ini memiliki spesifikasi dan juga jenis yang sama, bahkan mereknya juga sama, umurnya juga sama-sama bersamaan dibeli, ya. Ini tampak samping, tampak depan, tampak bawah, ya, jadi ada 3. Sedangkan penerapannya ini sudah kita lakukan pengujian. Ini panel suryanya ada 4 buah. Ini sistem kendali dan pengukurannya. Ini kendalinya untuk motor stepper dengan menggunakan CNC Shield dan Arduino dengan bahasa pemrograman G-code. Sedangkan ini bagian dari data loggernya yang kita gunakan untuk pengukuran dan akan disimpan di SD card. Ini baterai sebagai penyimpan dayanya, dan ini motor steppernya, ini ball screw-nya, ini beban tambahan relatif sangat kecil, jadi dia akan berpindah di sini dalam 5 posisi. Ini gambaran alatnya tadi yang ini untuk kendali motor steppernya menggunakan GRBL offline controller, karena kita tidak terhubung lagi dengan PC atau laptop. Bisa kita tinggalkan, kita atur, akan beroperasi sendiri. Ini gambaran dalamnya, ini CNC Shield-nya, dan ini bagian di sini adalah data logger. Ini tahapan terakhir yang berupa luaran setelah melakukan penelitian eksperimen tadi. Sampai saat ini sudah kita peroleh suatu draft artikel untuk dipublish, untuk disubmit di jurnal internasional bereputasi yang judul Design and Implementasi Data Logger in Measurement of Solar Cell Pack. Ini kita baru berupa draft karena baru kita lakukan pengujian dan belum dilakukan analisis, sehingga penulisannya masih terbengkalai. Demikian persentase penelitian kemajuan kami pada saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.